kenapa umat muslim tidak bersatu aja? Jangan secara virtual, serang aja langsung. Kenapa nggak langsung bersatu, angkat senjata gitu? Iya. Jangan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, gue Rudi. Kita balik lagi di channel Beer Talk. Lagi-lagi nih ya, kita baca berita beberapa pekan belakangan ini, lagi-lagi dan berulang konflik yang berkepanjangan ya, yang udah semenjak tahun 40-an ya. 40-an ya. Nah, itu diawali dengan masuknya Yahudi ke daerah wilayah Palestina. Sampai sekarang konfliknya masih terus berkepanjangan. Bahkan nih baru-baru ini ya berkobar lagi ya, dimulai dari akhir bulan Ramadan kemarin sampai video ini kita post masih berlanjut nih konfliknya nih. Ya, memang patut kita syukuri ya, kita hidup di negara yang aman, karena keamanan itu ternyata berkah ya, cuy. Ya, betul. Ya, patut kita syukuri. Tapi juga tetap kita memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang terlibat konflik di Palestina sana. Ya. Ada apa sih sebenarnya di Palestina? Ini yang akan kita bahas, ya kan? Kalau kita lihat fakta-faktanya seperti kayak dilansir di CNBC tanggal 22 Mei 2021, 246 warga Palestina termasuk 66 anak tewas akibat serangan udara Israel sejak 10 Mei 2021. Ini berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina. 248 dari tanggal 10 Mei. Bayangin sekarang udah pertengahan Mei ya kita ya. Udah hampir akhir ya. Baru beberapa hari aja ya. Itu sudah memakan korban jiwa 248. 2 dokter termasuk yang menjadi korban yang tewas. Ya, termasuk kepala medis RS Shifa Rumah Sakit Umum di jalur Gaza. Lebih dari 1.900 orang, termasuk 560 anak-anak terluka di saat bersamaan. Anak-anak jadi korban. Dan ini selalu ya, setiap kali konflik terjadi, pasti anak-anak akan jadi korban ya. Karena mereka yang kaum lemah lah istilahnya, nggak bisa berbuat apa-apa ya, perempuan, anak-anak ya. Ini juga fakta yang mengkhawatirkan. 91.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ya, artinya inilah yang tadi kita patut syukuri. Keamanan yang ada di Indonesia ini, kita tenang-tenang aja. Kita pusing dengan COVID aja ya gitu. Sementara mereka sudah ada serangan virus, serangan udara juga sedang berjuang gitu. Diperkirakan 31 gardu listrik dan 79 km kabel terdampak dan 9 jalur utama terputus. Artinya nggak ada listrik ya. Terus udah gitu mungkin komunikasi, mungkin telepon di sana masih ada atau internet itu nggak ada, keputus semua. Ya, bayangin. Tambah lagi nikmat kita untuk bersyukur bahwa keamanan itu nilainya sangat luar biasa, kita nggak bisa hitung gitu loh. Kemudian 454 mobil atau alat transportasi hancur dan rusak parah. Sudahlah, mau kemana-mana susah, ya, transportasi semua hancur, kita terputus, semua terputus, komunikasi susah. Ya. Nah, itu yang khusus di jalur Gaza ya? Jalur Gaza aja itu. Nah, sementara yang di West Bank juga ada ini juga ya, ada korban juga. Ada korban juga. 25 warga Palestina termasuk 4 di bawah usia 18 tahun itu tewas oleh pasukan Israel sejak 10 Mei di wilayah pendudukan. Nah, ini berdasarkan otoritas kesehatan Palestina. Itu sudah 25 yang tewas. Itu adalah statistik fakta yang terjadi berdasarkan berita di CNBC pada tanggal 22 Mei 2021. Oh, ini konflik ini berlangsung sejak bulan Ramadan kemarin ya, hingga Idul Fitri udah menelan 248 korban jiwa, dan fasilitas sarana prasarana yang seperti lo ceritain tadi ya, yang dilansir oleh CNBC tadi. Oh, ini sampai kapan ini akan terjadi nih? Sampai kapan nih kira-kira? Waduh, Masya Allah sekali ya. Makanya ini juga memanggil kita kaum muslim untuk
peduli terhadap konflik yang berkepanjangan ini, karena ini melibatkan saudara-saudara Muslim kita. Betul. Terlebih lagi di sana ada Masjidil Aqsa ya. Ini yang paling penting ya, Masjidil Aqsa, tempat kita pahalanya berlipat-lipat ketika kita beribadah di sana, dan mungkin juga kita sebagai umat Muslim belum berkesempatan ke sana kan. Jadi kita tetap berharap bahwa wilayah itu dalam kondisi aman. Ya. Nah, kejadian ini memancing reaksi dari teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim kita di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada pergerakan-pergerakan. Sementara pemerintah juga, Indonesia juga sudah bereaksi ya lewat pernyataan Presiden Joko Widodo ya pada tanggal 11 Mei 2021 bahwa Indonesia secara tegas mengutuk tindakan Yahudi tersebut dan mendesak PBB untuk mengambil langkah nyata atas pelanggaran ini. Ya. Nah, ini Indonesia pun sudah ada aksi dan sudah menentukan sikap. Ya. Dan memang kalau kita lihat sejarah juga dimulai dari beberapa tahun silam ya, bagaimana Palestina yang mendukung pertama kali kemerdekaan Indonesia. Lalu juga Presiden pertama kita, Presiden Soekarno juga sudah menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina ya. Ya, sudah dari dulu ya. Hubungan bilateral negara kita baik dengan Palestina. Dan ini terlihat dari ketika ada konflik di Palestina, beberapa yayasan-yayasan itu langsung bergerak organisasi kemanusiaan langsung bergerak di Indonesia untuk menolong di Palestina. Nah, dengan hubungan yang baik dari dulu itu ya, dari dulu antara Indonesia dengan Palestina dengan Indonesia dan tokoh-tokoh bangsa kita yang terdahulu. Nah, kita buat konten ini kembali kita mengingatkan kalau saudara-saudara kita di Palestina saat ini masih belum bebas ya, masih dalam penjajahan kaum Yahudi. Ini berulang-ulang nih, konflik ini berulang lagi dan selalu seperti apa ya? Seperti selalu ada serangan ya. Sedang apalagi ini lagi pas bulan Ramadan ya, masuknya bulan Ramadan, kemudian ada Idul Fitri. Bayangin di sini kita merayakan hari raya kemenangan, kemudian di sana malah ada konflik seperti ini gitu. Nah, balik lagi tadi kita buat konten ini untuk kembali mengingatkan teman-teman semua dan saudara-saudara Muslim bahwa Palestina ini begitu pentingnya ya, wilayah Palestina begitu pentingnya buat kaum Muslim. Nah, untuk lebih jelasnya nih, sebenarnya ada apa sih di Palestina sehingga begitu pentingnya wilayah ini buat kaum Muslim? Nah, kita udah sediakan potongan dari Ustadz yang akan menjelaskan ada apa sebenarnya di Palestina untuk kaum Muslimin. Nah, ini video dari Ustadz Khalid Basalamah. Yang kita harus ketahui, memang Palestina adalah wilayah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan oleh Allah SWT untuk menguasainya. Makanya beliau mengatakan termasuk 6 tanda-tanda hari kiamat yaitu atau 6 dan hari kiamat termasuk lahirnya aku, meninggalnya aku, dan diutusnya aku, kemudian dibebaskannya Palestina. Dan ini perintah, gitu kan, untuk membebaskan Palestina. Dan Allah SWT menyebutkan banyak sekali kelebihan Palestina, di antaranya negeri yang penuh dengan berkah. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah 17 ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Ada negeri yang penuh dengan berkah, dan kami menunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke Palestina dulu? Kenapa tidak langsung dari Mekah ke langit? Menandakan ada kedudukan tersendiri Palestina. Kenapa disuruh mampir? Bahkan Nabi SAW mengimami para nabi-nabi pada saat itu malam Isra, sebagaimana beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Baru kemudian beliau Mi'raj ke langit. Kembali pun sama, beliau kembali dulu ke Palestina, baru kembali ke Mekah. Tidak ada sesuatu di situ. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku mengikat tali burak, kuda yang membawa beliau terbang dari Mekah ke Palestina, lalu Mi'raj ke langit, itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat di situ. Dan sampai sekarang masih ada tempat itu ya. Maka ada sesuatu dengan Palestina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncak daripada keutamaannya adalah
adanya Masjidil Aqsa sendiri. Masjid Aqsa ini sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sangat banyak. Di antaranya tentu teman-teman sekalian, orang Palestina adalah hadis yang mulia yang Nabi SAW bersabda, waktu Sulaiman alaihissalam, ini hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, lama faraga Sulaiman bin Daud min bina Baitul Maqdis, sa'ala Allah thalathan hukman yusadifu hukmah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa an la ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min dunubi kayawma waladathu ummuh. Artinya, ketika Sulaiman, kata Nabi SAW, Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Sulaiman bin Daud telah usai membangun atau renovasi Baitul Maqdis, karena yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jaraknya dengan Masjidil Haram 40 tahun. Memang dalam hadis sahih dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Masjid Haram dulu, Ka'bah, 40 tahun setelahnya membangun Masjid Aqsa di Palestina. Maka Nabi Sulaiman datang merenovasi, karena ini cucu kesekian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka ia memohon kepada Allah 3 hal. Pertama, agar keputusannya sesuai dengan keputusan Allah. Jadi kalau Nabi Sulaiman berikan keputusan, maka beliau berharap walaupun wahyu belum datang, maka apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kabulkan itu. Kemudian diberikan kerajaan yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelah beliau, dan agar siapa saja, itu yang kedua, dan Allah sudah berikan. Dan yang ketiga adalah agar siapa saja yang mendatangi masjid ini atau Baitul Maqdis tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya, maka keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi artinya teman-teman sekalian, sholat di Masjid Aqsa, sholat saja walaupun sunnah, tahiyat masjid, qobliyah, sholat duha, apalagi sholat wajib sama. Sholat saja 2 rakaat, doanya Nabi Sulaiman dan Allah kabulkan agar begitu sholat seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu keutamaan ini didapatkan kalau orang haji. Makanya para sahabat semangat sekali untuk mengejar Palestina itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, saya pilihkan satu hadis lagi. Nah, karena ini cukup panjang bahasannya, maka saya cukup dengan itu tentunya. Ya, hadis Nabi SAW yang lain adalah alaika bisyam fa innahu khiratullahi min ardi yajtabi ilaihi khiratuhu min ibadi fa in abaitum fa alaikum biyamanikum wasqu min gudurihum fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyam wa ahlihi. Pilihlah negeri Syam itu. Kalau kalian mau tinggal, yang paling bagus tinggal di negeri Syam. Puncaknya Palestina. Karena kata Nabi SAW itu adalah negeri pilihan Allah di muka bumi. Dan akan berkumpul pada saat itu nanti hari kiamat, hamba-hambanya pilihan pula. Ya. Karena Nabi Isa AS nanti ada di situ. Dan membunuh Dajjal. Bila kalian enggan, maksudnya tidak mau pilih Syam, maka pilihlah Yaman. Dan bertahanlah tinggal di 2 wilayah ini. Dan sesungguhnya aku telah diberikan kemenangan negeri Syam dan penduduknya. Tentu ada banyak hadis berhubungan dengan masalah itu ya. Di antaranya kalau tidak salah ada hadis Maimunah radhiyallahu anha tentang masalah ya Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami tentang keutamaan Baitul Maqdis. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke sana karena dia sebaik-baik tempat untuk ibadah, itu kan? Sebaik-baik tempat untuk ibadah. Dan siapa yang bisa, kata Maimunah, ya Rasulullah, kalau orang tidak mampu ke sana, bagaimana? Kata Nabi SAW, menyumbang, memberikan penerangan untuk Palestina, untuk Masjid Aqsa. Dan siapa yang memberikan penerangan, waktu itu menyumbang minyak zaman dulu orangnya. Untuk di minyak zaitun biasanya, bahkan di Masjid Aqsa pernah waktu kami masuk itu di bagian bawah sekali, sebelah kiri bagian masjid di bawah itu ada seperti sumur khusus untuk orang kalau mau nyumbang minyak zaitun zaman dulu ditaruh di situ. Nanti dipakai untuk nerangin masjid, pakai sumbu minyak zaitun biasanya lama sekali kalau menyala gitu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menerangi Baitul Maqdis, kalau sekarang bahasa kita direnovasi, ikut menyumbang untuk renovasi, maka dia seperti sudah sholat di dalamnya. Masya Allah ya, keutamaan dari bumi Syam atau yang kita kenal dengan Palestina. Saya tentu pusatnya adalah di Masjidil Aqsa, tempat Nabi kita SAW melakukan Isra Miraj, dan tentu ada kemaslahatan atau berkahan tersendiri di wilayah itu ya. Penting untuk kita, apalagi tadi disebutkan di akhir, kalau menyumbang di sana itu sama dengan sholat di sana, dan sholat di sana itu keluarnya seperti bayi yang dilahirkan. Masya Allah. Ternyata ya nggak sekedar wilayah ya, di sana ada keutamaan-keutamaan yang memang disebutkan dalam hadis ya oleh Rasulullah SAW. Beberapa keutamaan itu sudah disebutkan, dan itulah betapa pentingnya wilayah dari Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis, di mana Rasulullah SAW tadi lo sebutkan Isra Miraj, dan
mengimami nabi-nabi yang ada di sana untuk sholat. Masya Allah sekali. Dan itulah kenapa sih Muslim akhirnya melampiaskan kemarahannya atau reaksinya ketika Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ketika itu diserang ya oleh kaum Yahudi. Ya, seperti itulah. Ada apa sih di Palestina? Ya itu ada sejarah-sejarah Islam yang sangat penting nilainya bagi umat Muslim. Ya, jadi banyak sekali dukungan dari kaum Muslimin ya, baik di medsos ya, dalam kondisi mungkin memberikan dukungan bantuan atau dalam mungkin menyerang secara konten gitu ya, virtual ya, menyerang secara virtual dengan menggambarkan keadaan Palestina di sana ya. Sehingga banyak pertanyaan, kenapa umat Muslim tidak bersatu aja? Jangan secara virtual, serang aja langsung. Ya kan? Walaupun secara pemerintah sudah disebutkan tadi di atas ya, untuk memberikan dukungan secara legitimate ya, dan mendesak PBB tadi ya. Ya, udah didukung pemerintah. Cuman bisa dukung-dukung doang. Oh, ada tuh yang di netizen begitu. Kok cuman bisa dukung-dukung doang? Kapan perangnya? Iya. Turki sudah menyatakan dukungan. Artinya beberapa negara udah menyatakan dukungan. Indonesia sudah. Kenapa nggak bersatu? Langsung. Terus dukungannya seperti apa? Kalau cuma mendukung kan gitu katanya netizen. Kenapa nggak langsung bersatu? Angkat senjata gitu mungkin ya. Jangan secara virtual. Memang yang didengung-dengungkan, jika kita melihat kemarahan di teman-teman netizen di medsos ya, sampai mengkerucut kata-kata kenapa tidak bersatu dan berperang. Ya. Nah, ini juga kita sudah pilihkan potongan video Ustadz yang bisa memberikan nasihat ya pada kita semua. Kenapa sih Muslim tidak bersatu untuk membantu Palestina dalam bentuk fisik atau perang? Nah, kita sudah pilihkan potongan video Ustadz. Ada video dari Ustadz Rehanul Bahrain Hafizahullah. Ini videonya. Tentu kita mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh negara Yahudi. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sih negara-negara Arab tidak menyerang negara Yahudi? Tidak kumpul bareng-bareng bersatu kemudian perang melawan negara Yahudi tersebut. Jawabnya, dulu pernah terjadi peperangan koalisi Arab dengan negara Yahudi dan hasilnya dimenangkan oleh negara Yahudi, dan dampaknya negara Yahudi berhasil mencaplok beberapa daerah Palestina dan mengklaim secara sepihak beberapa area negara Palestina sehingga daerah mereka menjadi lebih luas. Dan sekarang pun pertanyaan tersebut kembali ditanyakan, kenapa seperti Saudi, Turki, dan yang lain-lain tidak menyerang negara Yahudi, tidak perang seperti itu. Bahkan ada yang mencela, menyindir, kemana Saudi, kemana Turki, kenapa tidak menyerang negara Yahudi? Jawabannya, perlu banyak pertimbangan untuk memutuskan perang, dan kita perlu bijak juga dalam bersikap dan menghormati keputusan mereka. Yang pertama, kekuatan kaum muslimin, apakah sekarang sedang kuat atau lemah, sedang bersatu atau sedang berpecah belah. Kemudian yang kedua, peraturan internasional ini menyebutkan tidak boleh menyerang negara lain secara resmi. Jika melanggar bisa jadi menjadi alasan negara-negara lain yang benci Islam untuk menghancurkan negara Islam dan menyerang balik, serta mengajak negara-negara lain untuk menyerang Islam. Apabila ada yang bertanya bagaimana dengan Saudi yang menyerang Yaman, jawabannya karena ada permintaan resmi dari Presiden Yaman meminta bantuan negara-negara Arab. Jadi bukan Arab Saudi saja yang menyerang, tetapi gabungan negara Arab itu membantu Yaman atas permintaan resmi dari Presiden untuk melawan Syiah di sana. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya, apabila menyerang negara Yahudi, bisa jadi Yahudi dengan backupnya negara lainnya itu menyerang balik, dan bisa jadi anak-anak dan wanita menjadi korban, dan tidak menutup kemungkinan Mekah dan Madinah juga diserang dan terjadi kekacauan sehingga bisa jadi haji dan umroh tertunda.
Kemudian pertimbangan yang lain juga, perang menghabiskan banyak dana dan tenaga. Suatu negara bisa saja tidak stabil karena perang, menimbulkan keretakan internal negara. Karena bisa jadi ada pro dan kontra masalah ini. Ini masalah penting, masalah perang. Dan kondisi ini bisa dimanfaatkan musuh untuk menyusup dan melemahkan diri dari dalam. Kemudian juga rasa aman adalah nikmat yang paling besar dalam Islam dan Islam berusaha menjaganya. Memang Islam ada syariat jihad, tetapi perlu bimbingan ulama serta berada dalam bendera resmi suatu negara atau ulil amri, dan masih banyak pertimbangan lainnya. Kalau kita perhatikan ya, mereka yang mencela negara Arab, Turki dan sebagainya, kenapa tidak perang? Yang mencela sendiri pun tidak pergi perang, belum berangkat perang ke sana, dia pun tidak mau perang. Ya, jadi yang mencela pun dia tidak berangkat perang dengan berbagai macam keputusan begitu, dengan pertimbangan. Ya, sehingga kita perlu menghormati, dan negara-negara Arab, Saudi, Turki dan yang lainnya sudah berusaha membantu. Mereka banyak sekali membantu dari berbagai macam cara, dari bantuan harta, bantuan pangan, bahkan juga dengan diplomasi. Oleh karena itu hendaknya kita tidak saling mencela, kita justru bersatu mendukung Palestina dengan apapun yang bisa kita lakukan saat ini, dan semoga Allah memenangkan kaum muslimin dan mengembalikan Palestina, Masjidil Aqsa di tangan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan cukup jelas ya. Kenapa pertimbangan ini cukup relevan? Karena kita harus mengukur banyak hal yang kita nggak bisa sendiri menentukan. Banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Dan terutama yang paling penting adalah tadi poin terakhir adalah rasa aman. Rasa aman ini kita harus syukuri. Dengan berperang ini banyak sekali yang harus perlu dikorbankan. Dulu aja Rasulullah SAW berperang itu sampai perlu meminjam dana kepada masyarakat di kota Mekah untuk berperang. Pinjam baju perang, pinjam peralatan perang. Sebegitu besarnya yang harus dikorbankan. Sehingga pertimbangan inilah yang membuat perang ini jadi pilihan yang bukan pilihan yang baik ya, sehingga tidak boleh gitu kita untuk perang. Terus kalau nggak perang, yang bisa kita lakukan apa ya cuy? Sebagai umat muslim tentunya. Nah seperti yang lo bilang tadi, kita perang belum memungkinkan, belum memungkinkan. Terus ini apa ini yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina? Apa ini gitu kan? Nah kita juga sudah ada pilihan potongan video dari Ustadz. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan saat-saat ini untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina? Kita dengerin video potongan Ustadz dari Ustadz Firanda Hafizahullah. Dia bilang kita berusaha menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan apapun yang bisa kita lakukan. Bisa dengan harta, bisa dengan pemikiran, bisa dengan tenaga, ya, bisa dengan bantuan, ya. Apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang memerlukan biaya, ya. Ya. Yang penting adalah bukti nyata bahwasanya kita membantu. Kalau orang ngomong-ngomong saja banyak yang bisa ngomong, ya. Tapi praktek nyata di mana? Ya, praktek nyata. Yang penting kita berusaha, minimal kita mendoakan. Jangan terlalu termakan dengan berita, ya. Saya bilang jangan terlalu termakan dengan berita. Menuduh negara ini tidak perhatian, hati-hati. Ya, hati-hati. Atau sebaliknya, negara ini perhatian ternyata di baliknya banyak hubungan dengan Yahudi misalnya. Maka jangan terlalu termakan dengan apa? Berita. Apa yang bisa Anda lakukan terbaik bagi saudara kita di Palestina, lakukan. Minimal kita mendoakan mereka, semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka, ya. Kalau bisa bantu dengan bantuan uang, silakan, ya. Jadi kita bisa membantu dengan berbagai macam, ya, seperti tadi Ustadz sampaikan, berbagai macam cara dengan bantuan-bantuan, dan tentu di Indonesia sendiri seperti tadi yang kita sebutin di awal, karena hubungan kita dengan Palestina ini baik dan sudah terjalin lama, sehingga organisasi-organisasi kemanusiaan yang di Indonesia ini cukup cepat tanggap untuk membantu masyarakat Palestina di sana. Contoh ya, kita bisa menyalurkan donasi bantuan ke aksi cepat tanggap, dompet duafa, rumah zakat, Basnas, ya, yang resmi, dan masih banyak lagi. Dan
Teman-teman bisa langsung lihat di sosial media mereka dan Instagram atau juga web, dan juga untuk catat nomor rekeningnya seperti apa, bantuannya, bentuknya seperti apa, itu bisa langsung dilihat di website masing-masing ya. Ya memang yang saat ini yang bisa kita lakukan yang seperti tadi disampaikan Ustadz ya masih sekedar seperti itu ya. Kita memberikan donasi, bantuan yang tadi udah lo sampaikan, organisasi kemanusiaan yang sangat banyak dan sangat cepat reaksinya terhadap keadaan atau kejadian di Palestina, saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Dan juga kita juga bisa menyebarkan berita-berita yang tentunya valid ya, yang valid dan yang baik ya. Maksudnya kadang-kadang kan ada yang menyebarkan dengan begitu vulgarnya keadaan-keadaan di sana. Nah, itu juga kita bisa filter, tetap kita beritakan, tapi dengan tentunya berita-berita yang valid, tidak hoax, dan tentunya berita-berita yang ramah untuk kita lihat ya, walaupun tidak melupakan esensi-esensi dari kejadian yang ada di sana. Walaupun kita terus beritakan, karena itu juga salah satu mungkin andil kita ya, selain dari kita tadi membantu langsung menyalurkan sebagian harta kita ke organisasi kemanusiaan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara Muslim di sana. Itu kalau gue lihat tuh kemarin juga kayak gue buka satu contoh aja ya, dari organisasi ACT tuh ya. Itu di sana tuh langsung bisa jadi ambulan cuy. Jadi ambulan, terus jadi klinik. Jadi langsung nyata ya. Iya, langsung jadi klinik, bener-bener klinik, ada dokternya. Terus jadi ambulan, terus juga jadi makanan-makanan pokok yang langsung dimasak. Betul. Langsung dimasak, dan orang-orangnya pun ada orang-orang Indonesia yang langsung di sana. Wah, itu benar-benar real banget ya, begitu sebagian harta kita salurkan di organisasi kemanusiaan dan langsung menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, real. Mungkin begitu dananya sampai langsung digunakan. Ya, memang itu yang dibutuhin sama mereka kan ya. Betul. Obat-obatan, makanan secara langsung gitu. Sementara di kita juga dimudahkan dengan adanya organisasi ini. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah yang sudah mengelola sudah bertahun-tahun ya. Karena konflik ini terjadi bertahun-tahun dan organisasi ini sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Mereka sudah lebih memahami kondisi di sana, sudah bolak-balik ya. Sudah bolak-balik Timur Tengah ke sini, ke Indonesia. Bahkan beberapa media sudah ada yang menceritakan kejadian sebenarnya gimana sih gitu kan ya, di YouTube udah banyak. Itu ya kira-kira yang bisa kita share saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Dan juga jangan lupa untuk terus bersyukur. Betul. Karena setiap kejadian ini kita selalu diperlihatkan untuk bermuhasabah dirinya, untuk bersyukur. Rasa aman ini nilainya sangat luar biasa. Kita nggak bisa bayangin aja di sana ya. Kita Idul Fitri di sini masih bisa ngadain, tapi di sana nggak memungkinkan. Gitu. Konten kita ini semoga bermanfaat untuk teman-teman Muslim yang lainnya dalam mendukung saudara kita di Palestina, dan tentunya Birtalk juga mendukung, insya Allah ya, kita bisa menjadikan media ini untuk mendukung saudara-saudara Muslim kita dimanapun berada. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, atau enggak semua juga nggak apa-apa, yang penting bisa di share. Semoga ini menjadi kebaikan jariah untuk kita semua. Dan kalau ada masukan buat Birtalk, tentunya masih kita tunggu saran-saran, bisa DM di Instagram kita, bisa menjadi masukan untuk konten-konten kita di kedepannya. Mungkin itu dulu ya, sedikit informasi dari kita tentang saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Kita doakan semoga Palestina dan bumi Syam kembali ke tangan kaum muslimin. Segitu dari kita, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.